Mungkin berkah Allah juga ya, jadi Zenith bisa berada sampai dengan di titik ini gitu. Jadi pengalamannya luar biasa deh, dari mulai angkat-angkat barang yang kecil, yang gede, kemudian hubungin vendor sendiri, transaksi sendiri, kemudian di komplain juga yang nanganin sendiri, upload Instagram sendiri, jadi bener-bener one man show dulu. Oh ya, perkenalkan, nama saya Heru Satrio Wibisono. Saya adalah founder dari Zenith Apparel Indonesia. Zenith Apparel Indonesia ini adalah usaha di bidang custom jersey. Jadi selain custom jersey, saya ingin membawa brand Zenith sendiri ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin nanti akan ke nasional, bahkan saya punya cita-cita Zenith ini akan go internasional. Jadi Zenith itu buat saya punya filosofi yang sangat bagus, karena Zenith ini sebenarnya adalah gabungan inisial dari saya, istri, dan ketiga anak saya. Zenith sendiri, Z-nya itu adalah Zian, anak saya yang ketiga, kemudian E-nya itu adalah, saya dulu Fakultas Kehutanan IPB, jadi saya alumni sana, itu kodenya E, kemudian N itu adalah Nadita, anak saya yang pertama, kemudian I itu adalah Indonesia, jadi saya ingin membawa nama Indonesia ke ke internasional. T-nya itu istri saya Tina, kemudian H itu adalah anak saya yang kedua atau Halwa, dan inisial saya sendiri Heru. Jadi Zenith itu punya, selain filosofi gabungan inisial dari anak istri saya, Zenith ini dalam bahasa Inggris itu artinya titik nol dan bisa juga di puncak. Jadi saya bangun Zenith benar-benar dari nol, kemudian saya punya visi ke depan Zenith ini bisa ada di puncak kesuksesan. Jadi sebelum saya merintis Zenith, sebelumnya saya juga pernah freelance juga di salah satu, katakanlah apparel juga, produksi. Jadi di sana saya belajar bagaimana membuat custom jersey. Karena pada dasarnya saya punya basic di desain, jadi saya suka desain baju, apalagi tentang baju sepak bola gitu. Saya sangat senang, jadi bisa saya bisa berimprovisasi. Akhirnya setelah saya berpikir bahwa oh ini ternyata potensi sekali, jadi saya mencoba mengembangkan sendiri dengan brand Zenith. Oke, jadi saya punya pengalaman menarik juga sih. Zenith itu awalnya kan dulu saya rintis di halaman depan rumah. Masih ada fotonya saya juga. Di depan rumah saya bikin kios kecil dan di situ cuma ada beberapa display jersey. Nah, di situ saya hanya memainkan Instagram Zenith. Saya produksinya kemana? Ke Bekasi. Jadi saya dulu itu setiap seminggu 3 kali saya sudah pasti ke Bekasi untuk ngambil jahitan, ngambil orderan. Saya pulang itu bisa jam 2, jam 3 pagi. Karena saya juga sebenarnya nggak full time di Zenith. Saya juga salah satu seperti orang-orang lainnya, saya juga bekerja sebenarnya. Jadi saya menyisihkan waktu untuk memulai usaha. Jadi saya juga bekerja, ketika saya pulang kerja jam 4, jam 5, itu saya ke Bekasi. Ke Bekasi saya ambil jahitan baju-baju, kadang-kadang ya lumayan banyak gitu. Saya angkat-angkat sendiri, kemudian saya bawa ke Bogor, malam-malam nggak ada yang bantuin. Itu ayah disuka dukanya lah ketika awal-awal benar-benar merintis Zenith. Jadi saya nggak nyangka juga, mungkin berkah Allah juga ya, jadi Zenith bisa berada sampai dengan di titik ini gitu. Jadi pengalamannya luar biasa deh, dari mulai angkat-angkat barang yang kecil, yang gede, kemudian hubungin vendor sendiri, transaksi sendiri, kemudian di komplain juga yang nanganin sendiri, upload Instagram sendiri, jadi bener-bener one man show dulu. Jadi alhamdulillah sekarang Zenith saat ini sudah memiliki tim yang cukup solid dan berjumlah 15 orang. Sampai dengan detik ini bisa loyal dan care sama Zenith. Mudah-mudahan Zenith ke depan bisa memberikan kontribusi buat teman-teman dan tim yang bergabung di Zenith untuk bisa memberikan kontribusi lebih kepada mereka. Jadi yang pertama, saya sebelum punya nama Zenith, saya diskusi pertama kali sama istri. Jadi di situ istri saya bilang, mah kayaknya kalau kita punya brand sendiri, kita kelola sendiri bakal bisa menjadi besar. Tetapi bukan hanya itu, ketika kita membangun Zenith lebih besar, tentu tanggung jawab saya juga besar juga. Ketika saya punya tim, saya udah ceritakan ke istri, nanti punya tim harus mungkin bayar gaji gitu kan, bayar bonus kalau ada bonus. Jadi perjuangannya bener-bener saya minta doa pertama
kali ke istri gitu. Dan saya jelaskan gitu, filosofi Zenith itu seperti tadi gitu. Jadi Zenith ini bukan hanya sekedar nama, tapi sebuah semangat yang akan saya bawa sampai Zenith itu menjadi besar. Karena di situ ada doa-doa dari istri dan anak-anak saya. Spiritnya di situ. Pencapaian buat Zenith sendiri yang saya lihat adalah satu, Zenith bisa mengambil brand ambassador yang yang bisa saya bilang adalah kalangan profesional, walaupun memang bukan saat ini eranya. Jadi eranya sudah lewat, tapi saya bangga sekali bisa menggandeng seorang Venetuta Barat. Itu yang pertama, karena memang awal cita-cita saya adalah Zenith itu punya brand ambassador. Jadi saya bisa kenal dengan beliau, saya bisa dekat dengan beliau sampai dengan saat ini. Benar-benar itu pencapaian terbesar dalam Zenith. Kemudian yang kedua, Zenith bisa memproduksi custom jersey dan kita kirim ke Malaysia, kemudian ke Argentina, ke Brazil, sama ke Timor Leste. Pencapaian terbesar juga Zenith adalah karena satu, di tahun 2022 kemarin ulang tahun Kota Bogor, Zenith mendapatkan alhamdulillah anugerah buat Zenith dan tim, bukan buat saya sendiri, buat keluarga saya juga, buat orang-orang yang support saya selama ini, yang nggak bisa sebutkan satu persatu. Jadi Zenith mendapatkan apresiasi dari Kota Bogor menjadi aparel yang support dan bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Kalau kita punya sebutan sendiri namanya Zenitharian. Jadi kalau buat Zenitharian, kenapa harus milih Zenith? Karena Zenith ini kita punya kualitas yang unggul, terus kemudian produksi cepat, dan kita punya garansi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi kalau mau bikin custom jersey ataupun custom jaket dan lain sebagainya, kita bisa produksi karena kita punya tim sendiri, kita pengerjaannya cepat dan bergaransi. Jadi jangan khawatir. Kalau untuk sponsorship, Zenith itu ada dua klub amatir profesional ya, Liga 3. Jadi yang pertama Pakuan City FC, kemudian yang kedua adalah Maluku FC yang berlokasi di Ambon. Pakuan City ini kan tim baru yang ingin menjadi besar gitu, sama seperti halnya dengan Zenith. Jadi aparel baru ingin menjadi sebuah brand aparel yang besar juga. Jadi saya lihat Pakuan City ini punya visi yang luar biasa, terus kemudian pengelolaan manajemennya juga bagus, cara tim juga manajemennya profesional. Jadi saya melihat kenapa Zenith mensponsori Pakuan City, karena Zenith juga melihat adanya visi yang sama dengan Pakuan City FC. Terkait target dalam waktu dekat adalah Zenith itu pengen punya turnamen sendiri. Jadi untuk nge-branding, jadi pengen punya turnamen sendiri. Saya pengen mengawal dari Kota Bogor. Saya pengen ajak teman-teman pelajar di Kota Bogor untuk mengikuti turnamen yang akan diadakan oleh Zenith. Dari sini Zenith punya kontribusi untuk menyaring bakat-bakat khususnya futsal di Kota Bogor untuk bisa mungkin bersaing di level yang lebih tinggi lagi seperti itu. Kedepan sih saya punya cita-cita Zenith itu punya sepatu juga, sepatu olahraga, khususnya sepatu dari futsal dulu. Itu cita-cita, salah satu cita-cita besar saya suatu saat nanti. Oke, jadi buat teman-teman yang mau membangun atau merintis usaha, saran saya satu, take action. Karena kalau kita banyak berpikir nggak action, nggak jalan-jalan. Sama, dulu saya juga munculnya Zenith ini udah lama, tapi saya pikirin terus, nggak jadi-jadi akhirnya. Tapi suatu saat saya punya titik balik di mana ketika saya ambil action, ya saya nggak jadi-jadi gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha, berpikir boleh, mempunyai konsep boleh, tapi yang terpenting adalah take action. Karena nanti setelah perjalanan kita akan tahu kekurangan kelebihannya di mana, yang nggak efektif di mana bisa kita perbaiki. Karena sejatinya sukses itu nggak ada rumusnya. Jadi teman-teman harus berani ambil risiko, take action. Tentang demografi, saat ini kan eranya digital ya, eranya digital, kemudian teknologi semakin maju, medsos juga bisa menjadi tempat atau wadah buat teman-teman berkreasi. Jadi saya lihat generasi Z ya, kayaknya sekarang generasi Z nih. Jadi justru generasi Z ini untuk mengkonversi energi menjadi uang atau menjadi penghasilan itu sangat mudah sekali. Sebenarnya itu. Jadi keuntungannya adalah teman-teman generasi Z ini lebih peka terhadap kemajuan teknologi. Oke, terakhir dari saya ingin sharing sedikit. Jadi Zenith itu punya tagline yaitu Think Believe. Jadi Zenith Think Believe. Think Believe ini saya muncul di dunia karena Zenith itu tentang sebuah keyakinan. Jadi tentang berpikir bagaimana kita yakin apa yang kita mampu, apa yang kita bisa perbuat, apa yang bisa kita berikan terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita yakin, maka orang-orang di sekitar kita juga akan yakin dan akan tumbuh bersama untuk menjadi lebih besar lagi. Oke, saya Heru Satrio Wibisono, founder dari Zenith Apparel Indonesia. Demikian, terima kasih. Bye.